Selamat malam, Martin. Selamat malam. Bagaimana kesan Martin tentang firman Tuhan dalam acara tadi? Saya rasa baik. Saya mendapat banyak berkat. Jadi, Martin baru saja berdoa menerima Kristus? Oh tidak, saya telah menerima Kristus secara pribadi sejak beberapa waktu yang lalu. Baik sekali. Tetapi, kalau boleh saya tanyakan, apakah Martin sudah mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Maksud Nando? Kalau Martin bersedia, saya akan menjelaskan maksud saya dengan membacakan buku kecil ini kepada Martin. Boleh saja. Tiap-tiap hari dapat merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami kenyataan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang mau hidup terus-menerus di bawah pimpinan anugerahnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada 3 macam manusia, yaitu yang pertama, orang dunia. Orang yang tidak atau belum menerima Kristus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Yang kedua, orang Kristen rohani. Orang yang telah menerima Kristus dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 1 Korintus 2 ayat 15. Orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi, atau orang yang telah menerima Kristus tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 1 Korintus 3 ayat 1-3. Yang manakah di antara ketiga macam manusia itu yang menggambarkan kehidupan saudara? Bagaimana ya Kak? Kadang-kadang seperti lingkaran kedua, tetapi sering pula seperti lingkaran ketiga. Apakah saudara ingin menjadi seorang Kristen rohani yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus sekarang ini juga? Iya. Jikalau demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup saudara sebagaimana telah dijanjikannya. Kalau tidak keberatan, berdoa dengan suara yang cukup jelas, sehingga ketika Martin selesai berdoa, saya mengetahuinya. Ya, saya akan berdoa dengan suara yang jelas. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Ya Bapa, saya memerlukan Dikau. saya memerlukan Dikau. Saya mengaku bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Dikau, dan oleh karena itu saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan sekarang ini saya minta agar Kristus berkuasa dan bertata dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintahmu kepada saya, dan sesuai dengan janjimu di dalam firman-Mu bahwa Engkau akan melakukannya.
jikalau saya memohonkan jikalau saya memohonkan dengan iman. dengan iman. Dan sekarang, ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa saudara telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah saudara telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati saudara dengan Roh Kudus? Ya. Apakah saudara jujur dalam hal ini? Ya. Apakah saudara sekarang telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Berdasarkan apakah saudara mengetahui hal ini? Berdasarkan kesetiaan Tuhan Allah atas janjinya dan firman-Nya. Ibrani 11 ayat 6 dan Roma 14 ayat 22 dan 23. Janganlah bergantung pada perasaan, saudara. Janganlah saudara bergantung pada perasaan, melainkan bersandarlah pada janji Tuhan. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan atau Tuhan dan firman-Nya, iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan atau akibat dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk menjalankan kereta api dengan bergantung pada gerbong penumpang. Karena gerbong penumpang ini sama sekali tidak mempunyai tenaga penggerak. Demikian pula sebagai orang Kristen, janganlah kita bergantung pada perasaan, melainkan hendaklah iman kita didasarkan pada kesetiaan Tuhan dan janji-janji di dalam firman-Nya. Bagaimana berjalan dalam Roh Kudus? Iman atau ketaatan akan Allah dan firman-Nya merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi, apabila saudara taat akan Kristus saat demi saat, maka hidup saudara akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan makin hari makin menyerupai Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara akan lebih menghayati arti doa dan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7. Saudara akan memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara akan siap siaga dalam peperangan rohani melawan dunia ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17, dan iblis di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 dan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saudara akan mengalami kuasa Allah dalam mengatasi pencobaan dan dosa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, Efesus 1 ayat 19 sampai 23, 2 Timotius 1 ayat 7, Roma 6 ayat 1 sampai 16. Pernafasan rohani. Dengan iman, saudara dapat terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Yang pertama, walaupun saudara sedang berjalan dalam Roh Kudus, namun apabila saudara teringat bahwa ada segi kehidupan saudara yang tidak memuaskan hati Tuhan, atau baik dalam sikap hati maupun dalam tindakan, hendaknya saudara mengucap syukur bahwa Allah telah mengampuni dosa saudara pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang,
oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Kemudian, dengan iman hendaknya saudara berpegang teguh pada kasih dan pengampunan Allah, lalu terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kedua, apabila saudara merebut kembali tata kehidupan saudara karena jatuh dalam dosa, hendaknya saudara melakukan pernafasan rohani. Pernafasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan saudara senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Yang pertama, menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara kotor. Di dalamnya mengaku dosa sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan dalam sikap hati dan tindakan. Yang kedua, menarik nafas atau menghirup udara bersih. Menyerahkan kembali tata kehidupan saudara kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup saudara sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Ringkasan tentang bagaimana berjalan di dalam Roh dari saat ke saat. Jikalau kita telah mendukakan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, kuasa Allah dapat kita terima kembali dengan mengikuti petunjuk ini. A. Akuilah dosa saudara, dosa apapun itu, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. B. Kemudian sebagai pernyataan iman, bersyukurlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia telah mengampuni dan menyucikan saudara sesuai dengan janjinya. C. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa saudara telah dipenuhi kembali dengan Roh-Nya, atau pengakuan disertai penyerahan tata kehidupan untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Iman saudara berkenan kepada Tuhan. D. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus karena Ia tetap berdiam di dalam hidup saudara, serta mencari dan menyelamatkan orang sesat melalui saudara. Ingatlah, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa jikalau kita mengikut Dia, maka Ia akan menjadikan kita penjala orang. Bukti bahwa kita adalah pengikutnya ialah dengan mengeluarkan banyak buah di dalam Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 8. Untuk ini, maka Roh Kudus telah memberikan kuasanya kepada kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, jikalau isi buku kecil ini benar-benar telah bermanfaat bagi saudara, harap saudara memberikannya atau lebih baik membacakannya kepada saudara-saudara yang lain.